Ya, oke, kita lanjut ya. Tadinya saya mau pakai Google Meet, ngerekam pakai apa ini namanya OBS. Ternyata di Raspberry-nya tidak bisa share screen ya. Entah itu apa itu namanya aturan dari Google Meet-nya atau apa gitu ya. Eh, Alternatif kedua saya bisa pakai apa itu namanya Sesa ya nanti ya. Tapi untuk sekarang jadi saya kenalkan ebook yang kedua di sini, Practical Python Programming for IoT ya. Belajar dari angkatan 2018 ya. Ketika saya kasih yang pakai Node-RED ya. Justru mereka mahasiswa anak 18 pengennya ketika UASnya bisanya pakai Python gitu, bisanya pakai Python. Jadi angkatan ini uh, langsung aja dari awal saya akan gunakan Python. Kalau 2 minggu yang lalu saya sudah minta Anda untuk menginstal hardware-nya gitu ya. Hardware-nya udah siap gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kepada uh, loh, kenapa belum dibuka ya? Oh, belum saya buka ya. Sorry, sorry. Ada aja yang kelewat. Ya, ini saya ya, jadi pertama ini bukunya Practical Python Programming for IoT. Kalau 2 minggu lalu Anda sudah apa itu namanya menginstal hardware-nya, hari ini kita akan menginstal software-nya ya. Jadi yang pertama ya silakan dicatat di sini perintah-perintahnya. Uh, Nanti kita akan akses apa itu namanya Raspberry-nya ya. Kita akan akses Raspberry-nya. Jadi ini kalau Anda lihat ya, ini bisa langsung digedein nggak? Oh, bisa ya. Ya, oke. Kelihatan nggak di sini? Kurang gede ya. Ya, oke. Ini kita akan praktek di sini ya, kurang fokus tapi ya. Kerekod nggak ini? Oke, LS. Oke ya. Jadi yang Anda lihat di sini, ini adalah apa itu namanya? Saya ya harusnya saya pakai SSH atau saya pakai apa itu namanya pakai Gmeet ya. Tadi saya pakai Gmeet gitu ya, tapi ternyata ada sedikit masalah ya. Setelah saya harus setting-setting SSH-nya agak lama, jadi langsung aja ini saya apa itu namanya tampilkan langsung pakai webcamnya gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini saya aksesnya cuma langsung pakai webcam aja. Oke, jadi praktek kita berarti kalau kayak gini nggak tampil ya. Saya nggak tahu nih, mudah-mudahan nanti ke recordnya bisa dinamis ya. Nanti kita coba. Ya, jadi pertama di sini yang akan kita bahas hari ini 4 poin ini, oh 5 ya, 5 poin ini harus selesai gitu ya. 5 poin ini harus selesai. Nanti saya potong-potong ya. Yang pertama adalah understanding your Python installation gitu ya. Yang kedua adalah setting up Python environment ya, virtual environment. Oke. Kemudian ini kalau saya ngajar anak BI ya, saya ngajar big data atau data mining udah biasa mereka. Kalau yang running sekarang ada big data ya. Kemudian installing Python GPIO package, ini library-nya ya. Library yang akan membantu kita gitu ya, ngoding akses ke IO di Raspberry Pi-nya ya, secara nanti sensornya macam-macam. Kalau yang 5 ini harusnya Anda udah terbiasa ya, bikin script di Python-nya ya. Kemudian yang terakhir Raspberry Pi GPIO interface configuration. Kalau saya pikir anak CN untuk yang poin 4 5-nya udah bisa lah ya. Jadi hari ini saya akan kenalkan yang 1 2 3-nya. Oke. Jadi kita akan menggunakan Python untuk IoT-nya, Raspberry-nya gitu ya. Jadi pertama di sini kita akan memahami bagaimana Python installation gitu ya. Mudah-mudahan bisa kerekod di OBS ya. Di sini nanti saya bikin kecil, saya bikin gede gitu ya. Ya, kita lanjut aja. Pertama, dari ebook ini dikatakan kita menggunakan Raspberry Pi 4 rekomendasinya gitu ya. Kemudian kita menggunakan Raspberry OS Buster. Udah nih.
Nah, yang belum adalah yang poin nomor 3-nya ya, minimum Python version 3.5 gitu ya. Oke, nah di sini apa namanya? Tapi di sini dikasih note ya. Oke, saya kasih kecil aja. Tadi rekomendasinya adalah Raspberry Pi berapa? 4 ya. Tapi di sini dikatakan this requirement are what the code example in this book ya. Kemudian kalau kita pakai Raspberry Pi 3 model B yang sekarang kita lakukan itu juga oke-oke saja. Syaratnya adalah menggunakan Python versi berapa? 3 minimal gitu ya, atau ke atas. Jadi kita sudah selesai 2 minggu ini apa namanya requirement untuk apa namanya hardware-nya dan OS-nya ya. Ibaratnya kita pakai Raspberry Pi 3 model B. Kemudian kita juga sudah install di micro SD masing-masing ada OS Debian-nya ya. Kemudian sekarang kita akan masuk di sini ya. Bagaimana saya kenalkan Anda dengan Python ya. Python ya. Nah, jadi di sini apa namanya? Pertama yang kedua juga kita juga dapat di sini ada scriptnya, enaknya di sini di GitHub ya. Silakan saya sudah download sebenarnya. Ini silakan Anda buka GitHub-nya ini ya. Kemudian Anda akses di sini ya, silakan https. Oke. Jadi kita tidak mulai dari nol gitu ya. Kita pakai script punya orang gitu ya. Hati-hati jangan salah ya, pack ya. Mudah-mudahan tidak ada yang komplain saya pakai ini. Publishing. Oke. Kemudian practical Python programming ya for IT. Jadi jangan mikir Pak, kita ngoding nih Pak ya, tapi ngodingnya ini yang paling sederhana lah, pakai Python ya, tidak terlalu jelimet ya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti Anda bisa ngikutin ya. Jadi di copy aja. Oke. Nah, ini dia ya. Kita sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa download di sini ya, download zipnya ya. Nanti kalau di buku ini dia ngakses langsung ya. Kalau saran saya Anda download zipnya aja di sini ya. Jadi silahkan ya, requirementnya untuk apa itu namanya scriptnya yang akan kita gunakan itu tadi sudah saya berikan di apa di LMS. Anda bisa akses. Jadi tugas Anda diapain dulu, di download ya, di download ya. Sudah di download. Nah itu ini saya mau kasih linknya. Sebenarnya anda bisa ketik lagi ya. Ya tadi fotonya kekirim ya. Tadi fotonya kirim di mana? Oh, di grup ya. Ya sudahlah, saya nggak ada. Mana nih? Ini ya. Ya. Oke, abaikan yang di atas. Ya, silahkan. Udah dapat? Oke, download ya. Oke, itu satu ya. Kita udah siap Raspberry-nya, kita udah siap script-nya ya. Yang belum apa Pak? Yang belum install-installnya sama memahami bagaimana alur dari semua sistem ini bekerja, gitu ya. Jangan takut sama ngodingnya ya. Nanti saya bantu ya. Oke, jadi itu Bapak udah laptop semua kan? Oke. Oke, jadi silakan di-download ya. Nanti ada step di e-booknya yang kita apa namanya yang kita gunakan download zip ya. Download zip. Jadi nanti semua yang ada di e-book ini ada scriptnya ya, bisa kita praktekkan ya. Ya mungkin nanti kalau dia minta sensor apa ya kita harus belilah. Sudah ya? Oke, itu sudah. Jadi kita lanjut di sini. Jadi requirementnya apa aja tadi? Requirementnya adalah ini ya. Requirementnya adalah Raspberry Pi. Kita bisa pakai Raspberry Pi 3 yang sudah kita gunakan selama 2 minggu ini. Kita sudah install Raspberry OS-nya, sudah.
Nah, sekarang kita akan masuk kepada minimum Python-nya. Di sini dikatakan versi 3.5. Ya. Nah, di sini ya. Pertama, Python itu bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman yang banyak digunakan di machine learning, deep learning gitu ya. Di networking juga sebenarnya bisa gitu ya. Banyak script-script yang bisa digunakan gitu ya. Konsepnya dia adalah script. Mungkin saya perlu jelaskan itu apa yang dimaksud dengan script gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan bahasa pemrograman ya, walaupun Anda anak CN ya, ini saya kasih pengertian tentang Python. Jadi kalau Python itu ibaratnya dia adalah dia menggunakan interpreter ya. Dia menggunakan mesin namanya interpreter ya. Kalau kita pakai C++, kalau kita pakai Java, maka dia butuh namanya adalah compiler. Gitu ya. Bedanya apa compiler sama interpreter? Kalau compiler kita harus ubah dulu gitu ya codingannya, gampangannya. Kalau di Java namanya Java bytecode, sebenarnya dia ada satu layer tambahan. Tapi gampangannya kita perlu compile dulu dia menjadi sebuah file seperti ini. Yang misalnya exe atau apa gitu ya. Tapi kalau di interpreter kita nggak perlu compile satu file gitu ya, kemudian ubah menjadi file yang berubah gitu ya. Di Python ini dia script ibaratnya ya. Jadi dia akan bisa merun baris per baris. Syaratnya adalah semua yang dibutuhkan library-nya gitu ya, dia sudah dikenalkan, sudah siap gitu ya. Maka nanti kita akan install beberapa script yang dibutuhkan untuk mata kuliah IoT lanjutan ini. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya menggunakan C++ atau Java atau yang lainnya, konsep bahasa pemrograman akan lebih kompleks jika dibandingkan dengan menggunakan Python. Gitulah ya. Ini terbukti anak 2018, katakanlah saya kasih Node-RED malah dia pakai Python. Enakan pakai Python, Pak, atau scriptnya gampang didapat, Pak, gitu ya. Oke ya, jadi Anda terpaksa juga belajar pemrograman di mata kuliah ini. Ya, mikirnya gampang aja gitu ya, mudah gitu ya. Orang lain juga bisa gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan sedikit demo. Jadi Python itu ada dua versi besar, ya. Ada dua versi besar di Python. Versi besarnya adalah Python versi 2 ya. Ada Python versi 2 gitu ya. Sama ada Python versi 3 gitu ya. Ini open source ya. Nanti yang 3 ini banyak lagi. Jadi Pak, downloadnya di mana misalnya? Ya tinggal di googling aja. Di googling. Kemudian masukin aja download Python. Tapi nanti kita apa namanya installnya langsung. Yang penting ada koneksi internet aja dulu. Oke. Nah ini ya, sekarang itu the latest version of Python itu versi berapa? 3.10 gitu ya. Biasanya saya pakainya 37, 38 gitu ya. Kalau di sini requirementnya dia minta berapa? Minta 3.5 gitu ya. Nah sekarang coba kita lihat di Raspberry. Di situ kalau yang perlu Anda pahami adalah kita akan menggunakan terminal shell, biasalah ya, anak CN udah pada jago ini. Nah bedanya adalah ketika kita manggilnya di sini ya, ini saya liatin yang langsung di Raspberry-nya ya. Coba kita gedein ini, mudah-mudahan kerekam ini. Nanti saya cek dia kerekam apa enggak. Jadi kita butuh apa? Kita kasih perintah di situ. Ini sudah main di shell-nya ya. Kemudian kita panggil apa tadi? Python kemudian version-nya ya. Python kemudian version-nya. Jadi kalau misalnya Anda pengen catat apa langkah pertamanya? Langkah pertamanya adalah ya masuk di terminal di Raspberry-nya. Masuk terminal di Raspberry. Nanti Anda praktek ya. Kita mainnya di konsol. Kemudian yang pertama perintahnya adalah yang akan Anda praktekkan itu adalah apa? Python spasi dash dash version, catat atau Anda kasih note di mana di PDF-nya. Yang kedua adalah Python 3. Python 3. Ini langsung di Raspberry-nya ya. Jadi kita pengen lihat sudah ada belum nih Python-nya. Sudah ada belum Python-nya gitu ya.
Nah, ini langsung saya praktekin. Mudah-mudahan kerekam ini di OBS-nya. Mana dia OBS? Oke, saya gedein ya. Ini harusnya nggak seperti ini. Nanti kita bisa nembak pakai SSA ya. Oke, apa tadi? Python. Ya, agak delay ya. Python. Oke. Spasi, kemudian dash dash, kemudian version. Itu nanti ya agak ngeblur ya. Agak ngeblur. Ya. Sebentar, sebentar. Saya mau ngeliatin dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya, agak lumayan lah ya. Ya, oke. Kemudian kita ini Python kemudian nggak ada pakai 3 ya. Kalau Anda lihat di situ, berapa dia? Oh, 39. Sudah 39 ya. Justru kebalikannya sekarang. Dia udah nggak pakai Python 2 lagi. Apakah kalau kita pakai Python 2 bakal narik dia? Version. Kayak nggak dikenal ya. Kalau saya pakai Python 3, kemudian version dash dash kemudian version masih 39. Oke, berarti sekarang mereka sudah neglected ya, mereka sudah meninggalkan Python 2 ya, sudah nggak ada lagi Python 2 ya. Sekarang Raspberry pun secara default udah install berapa di sini? 339 gitu ya. Jadi nanti masing-masing kasih waktu buat apa itu namanya running micro SD-nya ya, kemudian Raspberry-nya, kemudian ngecek pertama apa? Python dash dash version. Ingat ya, Raspberry adalah sebuah sistem operasi penuh yang running gitu ya. Ini OS-nya, kemudian ada hardware-nya, dia sudah penuh, dan bahasa pemrograman yang running di Raspberry OS-nya itu sekarang sudah berapa? Raspberry 3.9 gitu ya. Oke, deal ya. Saya potong di sini. Saya mau ngecek dulu apakah iya